Oke, Siap, terima siap Pak kasih, Rizky, Pak siap, sudah Pak. Fauzan. Sehat-sehat ya Pak toh? Siap, aman, sehat Pak. Oke, Pak Rizky mohon izin Pak Rizky, saya memulai. Siapa deh, silakan Pak deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rizky yang telah memberikan waktunya untuk kita semua di kelompok 3 ini di angkatan 24. Yang pertama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan ya sehat semuanya adik-adik. Oke. Alhamdulillah sehat-sehat. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan di agenda 2, sesi kedua ini akan melanjutkan diskusi yang kemarin gitu ya. Nah, setelah sesi yang kedua ini, sesi ketiganya di hari apa Bapak Ibu? Tanggal 1 ya? Hari Rabu, Pak. Iya, agak lama ya jaraknya. Iya. Senin Selasa asinkronus, Pak. Iya. Belajar mandiri. Ya. Iya, itu memang kenapa lama dipakai untuk adik-adik membuat rancangannya itu. Ya. Jadi ya memang rancangan itu tidak harus jadi, tidak. Besok seminar rancangan boleh berubah juga. Misalnya 2 hari sebelum seminar, saya nggak sreg deh dengan ini, saya rubah lagi boleh. Ya, tapi tuntutan dari proses pembelajaran ini, ketika kita 2 hari asinkronus diminta untuk membuat rancangan individu, jadi mulai dari isu, kemudian gagasan, kira-kira kegiatan apa yang bisa saya lakukan dan tahapan-tahapannya. Ya, jadi nanti pada hari Rabu itu ada waktu 6 jam kita share masing-masing untuk dapat diberi masukan ya oleh teman-teman, oleh Bapak juga gitu ya. Oh ini kayaknya bagusnya gini, nambah ini. Oh kalau ini berat gitu ya. Jadi kalau kita sharing itu, apa yang kita punya itu malah bagus karena hasil kerja kita bisa dikoreksi oleh teman dalam arti positif. Kita nggak nyalahin, tapi kita menambahkan. Kadang kita luput dari pemikiran kita, oh iya ya gitu ya. Iya kadang kapan hari itu saya juga membimbing luput sekali dengan IT. Jadi kegiatannya itu bagus. Pas ujian pengujinya yang nanya kok nggak ada unsur IT-nya. Jadi saya lupa sekali gitu ya. Kan ambil pemberdayaan, kebetulan orang perikanan tentang rumput laut. Jadi terfokus di rumput lautnya bahwa edukasi video itu nggak masuk gitu loh. Salah satu kegiatannya itu seharusnya kalau menyentuh IT edukasi atau penyuluhannya itu menggunakan video tutorial atau video ya tergantung objeknya apa gitu ya. Itu salah satu unsur IT yang kita masukkan di dalam tahapan kegiatan. Jadi unsur IT itu tidak berarti kita membuat aplikasi, tidak ya. Tapi di dalam kegiatan kita ada unsur-unsur IT. Kita bikin leafletnya kita tayangkan di TV di ruang tunggu. Itu sudah menyentuh IT karena memang di penilaian itu poin IT, penggunaan IT itu ada gitu. Jadi setengah wajib lah, bukan setengah wajib gitu ya. Jadi ada tahapan yang menyentuh IT adik-adik. Ya. Gitu. Oke, pada pagi hari ini kita akan share tugas adik-adik yang 2 hari lalu tentang kelompok, ada 2 kelompok.
Silakan kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Oke. Pokoknya kalau sama Bapak nggak usah segan. Biar, maksud saya bukan berarti saya menganggap adik-adik nggak bisa. Misalnya biar jelek, kasarnya seperti itu. Tenang aja gitu. Kita kan belajar, Bapak juga belajar. Malahan Bapak sering belajar dari adik-adik. Kalau di room itu saya sering belajar, oh ada kasus ini saya baru tahu. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu deh saya tunjuk, nanti baru kelompok 2. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Pak mewakili kelompok kami. Kelompok 3 merupakan pembagian dari kelompok 1. Akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami mengenai penugasannya Bapak. Di sini kan ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu kita disuruh untuk mencari sebuah kasus atau sesuatu hal yang diamati di sekitar kita, baik di tempat kerja maupun di tempat tinggal. Kemudian poin yang kedua, untuk mengidentifikasi isu permasalahannya. Dan poin yang ketiga, dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS aneka. Jadi langsung saja untuk isunya, kita ada angka 3 isu. Di poin yang pertama, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan untuk pengunjung dan pasien di puskesmas. Poin 4, K poin 3, L poin 4, jadi skornya 16. Kemudian isu kami yang kedua, masih banyak pengunjung dan pasien puskesmas Wakai yang belum mematuhi prokes. A-nya kami beri poin 2, P-nya poin 3, K poin 2, L poin 3. Jadi skornya 10. Dan isu yang ketiga, kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengobatan di puskesmas Wakai. A-nya diberi poin 3, P poin 3, K poin 2, L poin 3. Jadi skornya totalnya 11. Kita masuk di tabel USG. Untuk isu yang pertama, yang belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan untuk pengunjung dan pasien di puskesmas Wakai itu mendapat rating atau ranking yang ke-1, yang poin 2 ranking 2, dan poin 3 ranking yang ketiga. Kita masuk di diagram fishbone-nya, ada penyebab dan akibat. Penyebabnya di sini terdiri atas 4 bagian, mulai dari manusia, metode, sarana, hingga lingkungan. Adapun dari manusia itu sendiri, karena kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap manfaat cuci tangan. Kemudian metodenya ada 2 di sini. Yang pertama, karena kurangnya pengetahuan masyarakat dari dampak buruk penyebaran virus dan bakteri bila tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak adanya penerapan anjuran cuci tangan sebelum masuk ke pelayanan kesehatan. Kemudian sarana yang digunakan di sini karena kurangnya mediasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kita masuk di bagian lingkungan karena kebiasaan masyarakat yang kurang peduli menjaga PHBS dan mengakibatkan secara keseluruhan terjadinya perpindahan virus ataupun bakteri yang dapat memicu timbulnya penyakit lain. Adapun gagasan yang dapat kami simpulkan dari kelompok kami ada 3 poin. Yang pertama, pihak puskesmas menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai. Yang kedua, melaksanakan mediasi tentang pentingnya penerapan cuci tangan. Yang ketiga, menerapkan aturan yang tegas terhadap pengunjung dan pasien yang tidak mencuci tangan. Kemudian dampaknya itu terjadinya perpindahan virus atau bakteri yang dapat memicu timbulnya penyakit lain. Ya, saya kira sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya dikembalikan kepada Pak Daniel. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat kerja, kemudian ada gagasan dan fishbone-nya bagus ya. Dampaknya apa, akibatnya ketika cuci tangan itu tidak diterapkan, maka
terjadinya penularan tadi ya, virus tadi itu akibat. Dan sebelum saya memberikan komentar, ada dari kelompok 2 menanggapi atau memberikan saran dengan penugasan saya. Silakan. Oke. Kalau dilihat dari penugasannya kemarin apa ya? Coba dibuka, saya buka di kolom jar ya. Coba adik-adik. Kelewatan satu slide, Pak. Iya. Iya, silakan. Nilai-nilai dasar PNS berkaitan Iya. dengan Amerika. Iya, Pak. Iya. Kita masuk di bagian akuntabilitas. Dalam memberikan edukasi, kita harus bertanggung jawab, profesional, dan teliti atas segala informasi yang akan kita berikan kepada pengunjung atau pasien agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta sikap terbuka yang dilakukan tenaga kesehatan saat kegiatan edukasi dan dapat membantu pengunjung dan pasien agar lebih tertarik untuk mengikuti demonstrasi yang kita berikan. Kemudian untuk nasionalismenya, dalam menyampaikan edukasi, kita harus percaya diri agar masyarakat percaya dan yakin akan informasi yang diberikan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dipahami. Dan tentunya tidak ada diskriminasi sehingga memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kemudian kita masuk di bagian etika publiknya. Edukasi yang akan disampaikan harus jujur, terpercaya, dan dari sumber yang jelas agar dapat diterapkan oleh masyarakat dan tidak terjadi kesalahan informasi. Adanya keterbukaan yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan pada saat melakukan edukasi akan menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kemudian untuk komitmen mutu, dalam pemberian edukasi harus konsisten dalam pemberian informasinya dan efektif. Adanya koordinasi yang baik antara tenaga kesehatan dengan pengunjung dan pasien akan menciptakan pelayanan yang bermutu dan komprehensif. Kemudian untuk anti korupsinya, kegiatan edukasi atau pemberian pendidikan kesehatan dalam penyampaiannya secara jelas, tidak mengada-ngada dan jujur agar penerima informasi mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa diajarkan juga kepada keluarga maupun masyarakat. Oke. Pak, untuk Oke. nilai-nilai. Makasih ya. Ini tadi yang saya maksudkan. Jangan-jangan saya salah kasih tugas gitu. Ya, karena ada yang ketinggalan. Minta tolong di-share kembali fishbone-nya. Sedikit saya menegaskan ya. Oke. Bisa dibesarkan sedikit? Ya. Ya, lagi. Ya. Sedikit, oke. Digeser lagi. Sudah. Ya. Naik dikit. Naik. Lagi. Yang penting tulisannya, oke. Nah, tadi di akibat sudah betul ya. Jadi sebetulnya adik-adik, kegiatan itu berasal dari yang kotak-kotak putih ini. Ya. Kotak-kotak putih inilah diturunkan atau di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan. Ya. Yang pertama adalah ini terjadinya perpindahan virus atau bakteri, ini akibatnya. Ini penyebabnya apa sih? Kenapa orang-orang itu tidak menerapkan cuci tangan ya? Tadi Bu Meti ya. Identifikasinya. Nah, yang pertama tidak adanya penerapan anjuran cuci tangan sebelum masuk ke puskesmas. Ya, kegiatan apa yang bisa saya lakukan ini? Ya. Berarti saya harus membuat apa supaya
pasien itu mencuci tangan sebelum masuk ke puskesmas. Kegiatan apa yang bisa saya lakukan di aktualisasi nanti? Nah, kemudian kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat. Nah, kalau ini apa? Kegiatan apa kira-kira supaya penyebab ini sembuh, supaya tidak terjadi begini lagi? Apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik? Coba kegiatan apa? Menyiapkan misalnya, ya, atau apa? Mungkin memberikan penyuluhan Pak tentang ini. Oke, Ya, memberi penyuluhan atau atau edukasi kepada sosialisasi. pasien yang mau masuk puskesmas. Nah, berarti bisa dilakukan ini. Oke, itu salah satu contohnya ya. Terus yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat ini ya. Ini. Dan dampak buruk ini penyuluhan ini. Ini tadi bisa juga menyiapkan cuci tangan, kemudian di tempat cuci tangan itu, kemudian di atasnya mungkin ada poster ya. Pasien yang masuk puskesmas wajib cuci tangan, misalnya seperti itu kegiatannya. Terus manusia kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap manfaat cuci tangan. Nah, ini penyebab ini bisa dijawab oleh penyuluhan juga. Jadi tidak harus, bisa saja kesemuanya ini bisa disembuhkan oleh satu kegiatan, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, ternyata dengan penyuluhan mennya kena ya, bisa terobati. Ininya kena, kemudian sasaran kurangnya media KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Ini tadi membuat poster kah atau leaflet kah ya kegiatannya. Kemudian ini kebiasaan masyarakat yang kurang peduli menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, ini juga bisa disembuhkan dengan penyuluhan gitu ya, atau edukasi. Jadi tidak harus setiap ini metode, sarana, lingkungan di satu kegiatan. Bisa jadi satu kegiatan bisa menyembuhkan semua ini, menyembuhkan penyebab ini. Ya Bapak pakai bahasa sederhana saja supaya juga begitu. Ada juga yang memang semua bisa. Misalnya ada peralatan ya. Adik-adik nggak bisa dong membuat aktualisasi, mengadakan peralatan medis gitu. Kan nggak mungkin bisa dilakukan. Maka kegiatan itu nggak usah kita lakukan. Jadi walaupun ada penyebab-penyebab, kalau kita akan diaktualisasi, jangan kita paksa, nanti menyulitkan kita. Kebetulan yang di-share oleh Ibu Meti ini adalah penyebab-penyebab yang bisa diselesaikan semua oleh edukasi, oleh komunikasi, ya, KIE ini ya, media KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi ini, tiga ini dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan melalui penyuluhan, dicombine. Jadi penyuluhan isinya ini ada media KIE, ada komunikasi kan penyuluhan, informasi ada poster, ada leaflet, ya edukasi bisa face to face ya, tergantung pekerjaannya Bapak Ibu. Kalau pasiennya satu-satu ya berarti face to face edukasi, tapi kalau menyangkut banyak orang baru kita bilang sosialisasi. Ya. Oke, kemudian keterkaitannya tadi masih global, seluruh kegiatan cuci tangan 6 langkah keterkaitannya dengan aneka. Nanti kalau sudah individu dilanjutkan Bu Meti dengan tahapan kegiatan ya. Kan tadi kegiatan secara keseluruhan langsung aneka. Nanti besok di kegiatan individu kita melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dan tahapan. Oke. Terima kasih kelompok 1 ya telah mengupayakan diskusinya dengan hasil yang maksimal ya. Oke. Dengan
ini dengan penambahan pemikiran-pemikiran bahwa kegiatan itu berasal dari penyebab, ya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan berasal dari penyebab ini semua. Bisa salah satu kemudian dijabarkan, bisa masing-masing. Oke, yang sulit kita lakukan, jangan kita lakukan. Cari kegiatan yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita beri aplaus dulu kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi mau memaparkan hasil dari diskusi kami kelompok 2. Jadi kami bagi tugas, saya yang berbicara dan saudari Ibu Nur Nur Afni. Afni yang share screen. Ya, baik. Dapat kita baca di sini bahwa identifikasi isu yaitu banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 di daerah Wakai. Kami lebih spesifik ke daerah Wakai, Pak. Ya. Kemudian identifikasi isu berdasarkan observasi yang dilakukan, ada beberapa isu yang akan diangkat, yaitu banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 di daerah Wakai. Yang kedua, masyarakat menganggap vaksinasi kurang optimal dan menakutkan sehingga masih banyak yang tidak mengikuti vaksinasi di daerah Wakai. Yang ketiga, masyarakat menganggap bahwa fasilitas kesehatan, dalam hal ini RSUD Wakai, itu dengan sengaja meng-COVID-kan pasien dalam banyaknya kasus COVID-19 di daerah Wakai. Ya, kemudian lanjut kita masuk pada penetapan isu. Dari beberapa metode yang ada untuk menetapkan isu, di sini kami menggunakan teknik analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Dan juga teknik analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Isu yang mendapat nilai tertinggi akan menjadi isu utama yang akan segera diselesaikan. Ya, kita lanjut. Ya, ini adalah pengertian dari apa itu APKL. Lanjut di tabelnya. Ya, ini dia. Iya, ini tabel dari teknik analisis APKL. Ya, kita bisa melihat dari hasil perengkingan yang ada bahwa isu yang pertama yaitu banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 di daerah Wakai itu mendapat nilai tertinggi atau berada pada posisi ranking 1. Ya, kenapa bisa ini isu yang diangkat? Kita masuk pada tabel USG. Ya, ini tabel USG itu divalidasi lagi dengan menggunakan tabel USG. Kenapa kami mengangkat isu yang pertama? Dari segi urgensi, banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 di daerah Wakai. Kenapa sangat urgen atau sangat mendesak sehingga masalah ini perlu penyelesaiannya? Itu karena ketika banyak masyarakat yang tidak percaya adanya COVID, maka banyak yang tidak menaati protokol kesehatan, sehingga kasus bisa semakin meningkat. Kemudian, dari segi seberapa serius masalah ini, itu cukup serius. Karena kita tahu bahwa pandemi ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga sudah bahkan kemarin di daerah Wakai ada beberapa yang menjadi korban. Ya, itu sangat serius. Kemudian dari growth itu juga mendapat angka 5 sehingga total angka yang didapat ada 15 sehingga mendapat ranking yang pertama. Ya, kemudian kita masuk pada penjabaran menggunakan teknik fishbone.
Ya, berdasarkan isu maka didapatlah yang pertama yaitu banyak masyarakat yang tidak percaya. Ya, kemudian kita lihat apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut. Kita lihat dari manusianya, manusia kurangnya pemahaman masyarakat tentang COVID-19. Itu yang menyebabkan sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya karena mereka tidak tahu apa sih itu COVID. Sebenarnya COVID ini bagaimana sampai harus kita menerapkan protokol kesehatan. Itu kurangnya pemahaman. Kemudian dari sarana, kita lihat bahwa kurangnya media edukasi dan informasi tentang apa itu COVID, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu. Kemudian kita lihat di metode, yaitu kurangnya penyuluhan dan sosialisasi antara stakeholder yang terkait dengan masyarakat. Kemudian dari lingkungan, masyarakat mudah percaya dan terpengaruh terhadap berita hoaks. Karena kita tahu sekarang perkembangan ilmu teknologi sehingga menyebabkan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan banyaknya berita-berita hoaks yang bilang, oh COVID itu tidak ada, oh ini cuma permainan rumah sakit dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa ada masyarakat-masyarakat yang mungkin tingkat pemahamannya masih kurang sehingga mereka lebih percaya kepada berita-berita hoaks tersebut. Sehingga itu kami angkat kenapa menjadi penyebab dan akibatnya yaitu meningkatnya kasus COVID-19. Ya, kita lanjut dari isu yang diangkat. Ya, maka kita masuk pada gagasan pemecahan isu. Ya, upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat terkait COVID-19 di wilayah kerja RSUD Wakai atau di daerah Wakai. Ya, lanjut. Ya, kemudian apa gagasan kegiatan untuk pemecahan isu tersebut? Ya, yang pertama, membuat penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu COVID. Karena tadi kita tahu bahwa penyebabnya masyarakat tidak tahu. Jadi kita mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang pengertian dari COVID tersebut. Apa-apa penyebabnya, kemudian cara pencegahannya seperti apa. Nah, dari sosialisasi ini di sana kita tahu bahwa pencegahan yaitu dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, ini sehingga kegiatan yang perlu kita lakukan yaitu membuat poster atau standing banner atau semacam leaflet-leaflet untuk dibagikan atau ditempel di tempat-tempat umum agar masyarakat sekitar bisa mengetahui, oh begini supaya kita tidak kena COVID, ini yang perlu kita lakukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kegiatan juga yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu membuat fasilitas cuci tangan yang memadai di RSUD Wakai. Karena percuma kita bilang, oh harus sering-sering cuci tangan kalau fasilitasnya kita tidak sediakan. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita kaitkan dengan keterlibatan dengan nilai-nilai dasar ASN atau PNS, yaitu aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, itu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam membuat poster atau standing banner, menggunakan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membuat fasilitas cuci tangan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari segi nasionalisme,
Dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat itu dilakukan secara adil tanpa membeda-bedakan. Ya, karena pakai baju yang bagus, jadi sama dia saja. Padahal kita harus secara adil dan secara merata. Kemudian dari segi nasionalisme kita melakukan kerjasama dengan membuat poster dan standing banner dengan melakukan koordinasi dengan pimpinan. Jadi kita tidak hanya bekerja sendiri, tapi kita harus bekerja sama atau melakukan koordinasi dengan pimpinan atau stakeholder yang terkait. Kemudian berkonsultasi dengan pihak terkait dan bermusyawarah serta bekerja sama untuk menyusun rancangan pembuatan fasilitas cuci tangan, karena tidak bisa kita lakukan membuat fasilitas cuci tangan ini tanpa dukungan-dukungan dari stakeholder yang terkait. Kemudian kita masuk pada etika publik. Dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, itu dilakukan dengan cara yang sopan, santun, dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman pada saat kita menyampaikan edukasi atau sosialisasi tersebut. Kemudian dalam pembuatan poster dan standing banner itu dilakukan dengan integritas yang tinggi agar leaflet dan standing banner yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian dalam pembuatan fasilitas cuci tangan juga dilakukan dengan integritas yang tinggi agar fasilitas cuci tangan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita masuk pada komitmen mutu. Ya, komitmen mutu dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi masyarakat bisa memahami dan mengetahui tentang informasi apa itu COVID dan cara pencegahannya, itu yang diharapkan. Kemudian dengan adanya pembuatan poster atau standing banner itu juga meningkatkan efektivitas kita dalam penyuluhan. Jadi tidak hanya kita paparkan, tapi mereka juga dengan sendirinya bisa membaca secara langsung apa yang kita sampaikan tersebut. Kemudian dengan pembuatan fasilitas cuci tangan itu akan meningkatkan efektivitas protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Ya, kemudian kita masuk yang terakhir yaitu anti korupsi. Dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparansi dan secara jujur. Tidak ada dusta di antara kita, atau beberapa tahun lalu dikenal tidak ada sianida di antara kita. Ya, kasus beberapa tahun yang lalu. Ya, kemudian kita masuk kepada yang kedua yaitu pembuatan poster dan standing banner. Agak turun sedikit. Oke. Standing banner harus dilakukan dengan kerja keras. Ya, dengan kerja keras sehingga didapatkan hasil yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan pembuatan fasilitas cuci tangan itu juga harus dilakukan dengan kerja keras sehingga hasil yang didapat itu sesuai dengan yang kita harapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, demikian pemaparan dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sangat-sangat mengharapkan masukan agar pemaparan kami ini bisa lebih maksimal lagi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada pemateri. Terima kasih. Oke, jangan di stop dulu ya ini, jangan stop. Ini anti korupsi. Ini bisa juga sih indikator disiplin masuk di sini ya. Ya, kalau nggak disiplin, memenuhi jadwal aktualisasi, membuat ini fasilitas cuci tangan nggak akan terjadi kan? Ya, tepat waktu dan sebagainya boleh juga dimasukkan mandiri ya, tidak terlalu tergantung dengan orang lain gitu. Kemudian ya nanti banyak adik-adik masukkan di nilai-nilai yang lainnya. Kebetulan pada saat ini kelompok 2 memberikan penekanan sama kerja keras ya.
Tanggung jawab, transparansi, dan jujur. Oh, ini ada 3 kan, tanggung jawab, transparansi, dan jujur. Ini bisa ditambahkan disiplin. Oke, yang komitmen mutu coba naik. Ya, adanya penyuluhan, memahami, mengetahui informasi. Ya. Pembuatan pesan, efektivitas, efisiensi, pembuatan fasilitas cuci tangan akan meningkatkan efektivitas protokol. Oke, ini juga meningkatkan mutu, no? Ini penyuluhan itu mutu layanan dan kualitas masyarakat tentang pemahaman. Ini kan ada bahasanya saja yang sosialisasi masyarakat memahami dan mengetahui. Ketika masyarakat memahami dan mengetahui berarti kita meningkatkan kualitas pemahaman pasien, itu meningkatkan mutu baik dari sisi pasien maupun dari sisi pelayanan. Oke, lanjut yang di atasnya. Ya, saya tadi lupa kelompok 1 ya. Nanti sebentar kelompok 1. Dalam melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi masyarakat sopan santun, oke. Integritas dengan tinggi agar risiko sesuai yang diperuntukkan ya. Ya, ini ada mutu juga kan. Bagaimana poster dan standing banner ini didesain mudah dipahami, bermutu, sederhana, bisa juga di situ. Pembuatan fasilitas cuci tangan, integritas. Oke, yang kedua, nilai kedua, coba naik. Nasionalisme dilakukan secara adil, oke. Melakukan kerjasama, oke, kerjasama. Berkonsultasi dengan, ini kerjasama sila keberapa ini ya? Musyawarah mufakat itu kan? Konsultasi dengan pihak terkait dan bermusyawarah. Musyawarah ini yang keempat. Kalau ini keadilan sosial. Kalau yang kedua apa? Persatuan. Akuntabilitas, ada transparan, ada kepemimpinan ya. Nanti dilihat lagi ya di indikator-indikator akuntabilitas ini. Ya saya hargai upayanya adik-adik semuanya supaya bisa, maksudnya alurnya itu bagus gitu. Adik-adik baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Alur penyajiannya itu bagus dan dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa pemahamannya adik-adik ini sudah bagus gitu, sudah paham ini dengan penyajian-penyajiannya tadi itu. Saya sudah menyimpulkan, paham sudah, tinggal ditajamkan aja nanti di individu ya. Ini kan memang masih umum gitu. Terus untuk yang kelompok 1 tadi ya, ini boleh di stop share ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 deh. Kelompok 2. Oke, kelompok 1 tadi saya lebih tertarik dengan poin yang ketiga. Ya, kurangnya pasien datang ke puskesmas. Itu menarik loh kegiatannya. Ya, bisa ke posyandu-posyandu, penyuluhan, memberikan pemahaman mereka. Bolehlah judul itu yang ketiga itu menarik. Ya, dibanding yang kalau cuci tangan kan banyak gitu loh, sudah banyak yang ambil gitu. Kalau kurangnya ini apa penyebabnya sehingga mungkin fasilitasnya karena pulau-pulau ya. Kalau misalnya sakit ringan, ngapain ke puskesmas naik perahu lagi. Nah, itu mungkin ada kegiatan jemput bola ke posyandu memberikan penyuluhan di titik yang terjauh wilayah puskesmas ini misalnya. Titik yang terdekat, yang tengah, yang terjauh. Tentunya dengan kasus-kasus yang berbeda, kita sudah tahu di sananya. Oh, di sananya yang terjauh itu kasusnya banyak kasus sakit ini, sehingga penyuluhannya
Di samping penyuluhan secara umum, kita juga memberikan penyuluhan secara substantif. Oh, di daerah ini banyak penyakit apa, itu menarik menurut saya. Yang ini, ya, tapi itu kan hanya saya membuka wawasan, itu pilihannya adik-adik ya. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau untuk cuci tangan kayaknya sudah banyak gitu loh, teman-teman. Ya itu tadi kan contoh diskusi ya, nggak apa-apa. Tapi untuk nanti individu, oke, kalau yang kelompok 2 tadi kan COVID secara umum. Jadi kegiatannya macam-macam, banyak, bisa cuci tangan, bisa ini, bisa itu. Soalnya kalau terlalu spesifik judulnya kita, memberi keterkaitan antara aneka dengan tahapannya itu loh yang sulit. Misalnya judulnya kita sudah spesifik, kegiatannya kan sudah kecil-kecil, nanti tahapannya lebih dikecil-kecilin lagi. Itu sulitnya di tahapan nanti adik-adik. Tapi bisa juga sih kalau diidentifikasi, misalnya adik-adik kerja di laboratorium, ya, tentang ada salah satu bimbingan saya kerja di laboratorium. Jadi dia bikin format ini kayak rekam medis khusus di laboratorium begitu. Jadi memang kegiatannya kecil-kecil gitu karena lingkupnya dia di laboratorium saja gitu. Tapi memang dia kerjanya di situ, tugasnya mau di apa. Tapi bagus juga dia buat database. Jadi rekam medis laboratorium itu belum ada di database, sehingga dia memasukkan data-data mulai Januari itu di database. Ya, intinya kegiatan intinya membuat format ini kayak rekam medis lah, bahasanya tepatnya seperti apa, adik-adik yang tahu, kemudian dia buat database supaya ketika pasien datang sudah ada rekam medik di laboratorium khususnya untuk pasien-pasien. Kebetulan di laboratorium. Oke, untuk kelompok 1 di-share lagi soal anekanya tadi, saya belum mengulasnya. Nanti kelompok 2 tampil baru saya ingat. Ini sudah kan tadi yang anekanya. Oke, kasih kecil dikit. Nah, oke, mulai dari akuntabilitas. Lagi turun. Ya, ini akuntabilitas. Dalam memberikan edukasi kita harus bertanggung jawab, profesional, dan teliti atas segala informasi. Jadi ini tanggung jawab profesional ya, teliti. Memberikan monitoring pasien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di akuntabilitas itu juga ada kata jujur ya. Ya, jujur dalam memberikan laporan kepada atasan, membuat laporan, itu juga bisa akuntabilitas. Oke, nasionalisme, menyampaikan edukasi, kita harus percaya diri agar masyarakat dan yakin akan informasi yang diberikan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak adanya diskriminasi. Berarti ini kata kuncinya diskriminasi. Oke, etika yang di bawah, etika. Oke, kalau edukasi juga ada unsur musyawarahnya ya di nasionalismenya. Ya. Kemudian etika, edukasi yang harus jujur, terpercaya. Kemudian edukasi itu sesuai aturan itu, SOP juga bisa dikaitkan ke sana, adik-adik. Ya, bahwa SOP itu aturan-aturan itu juga etika. Kita membuat SOP itu etika.
menjelaskan kepada orang lain sesuai dengan SOP, itu etika juga. SOP-nya etika, menjelaskan dengan sopan etika gitu ya. Oke, komitmen mutu dalam memberikan edukasi harus konsisten dan pemberian informasinya dan efektif, adanya koordinasi yang baik antara tenaga kesehatan. Ya, tadi sudah komitmen mutu ini cuci tangan 6 langkah, orang pasiennya jadi bermutu, pelayanannya juga menjadi higienis kan, menjadi bermutu, menciptakan lingkungan yang berorientasi mutu ya, makin bersih, makin higien, makin banyak pengetahuannya, makin bagus pelayanannya. Oke, yang terakhir anti korupsi, ya boleh ini tidak gratifikasi ya dalam melayani pasien gitu ya. Ya. Kalau yang karena ini tenaga medis, aturannya nggak ketat. Kalau untuk pasien ketat, itu namanya anti korupsi, berarti nggak disiplin, pilih-pilih orang gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan di stop. Sudah pemahamannya sudah 85% sudah adik-adik di room ini tentang aneka. Oke, bagaimana dengan penugasan yang pertemuan berikutnya, adik-adik? Jadi adik-adik membuat seperti ini ya. Hanya format inilah yang adik-adik buat ya untuk dipresentasikan di tanggal 1. Ya. Tapi enggak usah ini, enggak usah kontribusi, enggak usah penguatan nilai, cukup sampai di keterkaitan substansi ini ya. Jadi nomor kegiatan boleh aja ini tapi dikosongin ya. Gimana menurut adik-adik? Dikosongin atau tetap diisi? Dikosongin aja ya, nanti menyalahi aturan saya. Kalau terlalu. Jadi yang diisi itu nomor, kegiatan, tahapannya, kemudian keterkaitan. Ya. 1, 2, 3, 4 kolom saja. Mau sekalian pakai kolom ini supaya tidak 2 kali kerja, boleh juga. Yang lain dikosongin. Bisa juga ada membuat format sendiri, 4 format ini. Ya, terserah aja. Oke. Mohon silakan izin, ada yang menanyakan, ya, silakan. Ya, izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan, terkait Pak, untuk tugas individu, berarti yang kita mau tampilkan cuman berbentuk tabel ini, Pak, atau mau diuraikan lagi seperti yang tugas kelompok tadi, dari mana isu itu didapat, terus bagaimana gagasannya, atau langsung ke ini kegiatan ini saja aktualisasi langsung. ini. Langsung Tapi nanti ini secara saja. lisan dijelaskan. Ya. Oke, ya, baik. Oh iya, kan Terima kasih. ada di penugasan itu saya bilang minimal 3 isu, kemudian Ya. terpilih. Iya. Oh. Tidak, dia ini Pak, 1 kegiatan 3 tahapan, terus dalam setiap tahapan itu minimal 3 nilai. 3 nilai, seperti itu ya penjelasannya. Ya, kalau yang pertama itu membuat rencana kegiatan aktualisasi dari isu-isu yang tertinggi seperti itu, yang dominan
Ya, begitu Mm-mm, bahasanya iya. di tugas itu. Iya, Kemudian iya. dibuatkan tabel dalam bentuk rencana kegiatan aktualisasi. Seperti itu Iya. bahasa di tugasnya, Pak. Ya, jadi ini saja. Jadi nanti dari 3 isu Bapak Ibu cerita saja. Ada ini yang dominan ini, sehingga inilah yang saya angkat, isu yang saya angkat, kurangnya pengetahuan dan sebagainya. Gagasan ini, ya kegiatannya ini seperti ini tahapannya, keterkaitan dengan aneka seperti ini. Oke. Ya. Ya. Jadi ini sekedar apa ya, memberitahu sama adik-adik kalau presentasi rancangan itu yang dijelaskan detail dengan anekanya itu, ya misalnya ini kegiatan inti ya, membuat leaflet, pencatatan ini, misalnya ini nomor 3 membuat pencatatan pengukuran posyandu, membuat kartu pencatatan hasil pengukuran di posyandu, pengukuran terus tahapannya A, membuat desain pencatatan pengukuran posyandu. Mencetak desain, mensosialisasikan ini saja, mensosialisasikan tata cara mengisi kartu posyandu kepada kader. Ya, kenapa akuntabilitas? Ya, kenapa tanggung jawab? Karena di dalam mensosialisasikan ini saya harus bertanggung jawab kepada sasaran, harus memahami betul bagaimana mengisi kartu tersebut. Kejelasan, saya harus menjelaskan sampai mereka paham, nasionalisme, kerakyatan, dan seterusnya. Itu dijelaskan secara detail kegiatan intinya, tapi kalau kegiatan yang pertama melapor ke mentor, itu cuman gini aja. Tahapan pertama mengidentifikasi data, keterkaitannya dengan substansi akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nggak usah dijelasin lagi yang poin-poinnya, tapi khusus kegiatan inti di dalam satu tahapan itu kita jelaskan. Jadi kita pilih mana, kegiatan yang mana yang ingin kita jelaskan secara detail di tahapan mana, karena adik-adik dikasih waktu cuma 10 menit. Sehingga hanya satu tahapan saja yang adik-adik jelaskan secara detail, yang lain cukup dengan anekanya. Oke. Oke. Ya, jadi langsung format seperti itu tadi saja dibuat, yang diisi adalah kegiatan, tahapan kegiatan, dan keterkaitan substansi dengan nilai-nilai dasar. Itu yang dikerjakan oleh adik-adik. Oke. Silakan Pak Al ya, mau ada yang ditanyakan. Silakan Pak Al. Ya, makasih Pak atas kesempatannya. Iya. Izin mau bertanya untuk yang tadi Bapak bilang itu tentang nilai-nilai ASN yang aneka. Berarti yang dijelaskan di situ nilai-nilai anekanya itu yang kegiatan utamanya Pak ya? Yang lain itu enggak dijelaskan bagaimana? Pada saat presentasi. Oh, pada saat presentase. Tapi iya, untuk tapi tugas kalau individu, tulisannya tetap. Ya. oh, tapi untuk tulisannya tetap. Tapi untuk tugas individu sama saja, Pak. Ya, tugas individu tetap di akuntabilitas indikator yang mana tetap ditunjukkan, Tetap. kayak contoh tadi. Ya, kayak ini tadi. Boleh di. Kayak ini tetap ada dianukan. Ya, Kerakyatan, memelihara, ini indikatornya disebutkan. Oh, disebutkan. Iya. Tapi untuk penjelasannya tetap di kegiatan inti, Pak. Iya, di kegiatan inti salah satu tahapan saja. Oh, salah Karena satu waktunya, tahapan saja. iya, misalnya di Betul. kegiatan 3, kegiatan intinya ada 4 tahapan. Tahap mana yang dijelaskan secara rinci? Ya, kalau Bapak jelaskan semua nggak nutut waktunya. Ya, betul. Cuma 10 menit. Betul. Satu tahapan tapi Bapak Ibu menjelaskannya mengalir. Jangan lihat catatan ya. Ya. Kegiatannya mengalir, sudah. Penguji tahu itu bahwa Bapak paham. Oh, sudah paham ini gitu. Jadi begitu juga Pak untuk yang tugas individu nanti Pak.
yang dipresentasikan juga begitu, Pak? Oh, kalau yang Individu. individu dibahas satu-satu. Bahas satu-satu berarti Iya. dijelaskan semua, Pak ya? Enggak, mungkin nanti yang janggal-janggal saja kita sharing aja, misalnya ayo kita buka misalnya Oh, kegiatan ya. satu ini terus misalnya saya tanya kenapa ini Oh, betul. kenapa akuntabilitas gitu. Oh, lanjut lagi kedua. Oh, bagusnya yang kedua ini ditambah ini Pak gitu ya. Ya, bersifat ini Diskusi, penyempurnaan penyempurnaan. dan Betul. bukan presentasi formal begitu, tidak. Ya, presentasi sambil konsultasi lah gitu ya, yang untuk tanggal 1 itu. Iya, Ya Pak. misalnya adik-adik belum lengkap gitu, nggak apa-apa, nanti kita lengkapi sama-sama. Misalnya Pak, saya ini masih ragu-ragu di sini Pak, bagusnya apa ya gitu ya. Oh, teman-teman lain bisa, saya nggak tahu kan. Nah, teman-teman lain yang sama-sama kesehatan tahu. Oh Pak Al, ini bagusnya ditambahkan yang ini Pak Al, tahapannya gitu. Saling mengisi dan yang tanggal 1 itu yang rancangan yang presentasi formal ya, nanti ada coachnya kan yang mengarahkan. Bapak ini hanya mengingatkan ya, bukan coach tapi ya mumpung ingat gitu saya bilangkan ya, mumpung ingat Ya, siap, makasih banyak, Pak. Makasih. Pak. Ya, saya pikir waktu 2 hari itu bisa lah adik-adik membuat kegiatan, dan saya berharap itu yang fix sudah, supaya adik-adik nggak mengulang-ulang lagi. Nanti kedudukan dan peran ASN di agenda 3 ya pakai itu saja yang sudah dibuat, supaya kita ya, kecuali masih ragu-ragu kayak Bu Musdalifah ya dikuatkan besok pas diskusi tanggal 1 ya. Mungkin sudah ketemu sekarang Bu Musdalifah ya, kemarin masih ragu-ragu. Oh ya, sudah dapat saya. Nanti kita mantapkan di tanggal 1 ya. Kita mantapkan semuanya. Kalau 6 ini saya berharap 6 jam itu semua dapat satu-satu, kita kupas lah supaya adik-adik enak sudah tinggal menambahkan narasi apa nanti dalam perjalanannya. Oh iya, nambah ini silakan saja. Oke, Bu Ayu silakan, Bu Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Begini Pak, berarti apa yang kita mau susun ini dalam beberapa hari ini terkait dengan tugas individu, itu berarti bisa itu saja yang dipakai untuk aktualisasi nanti Pak? Atau iya, bagaimana? diharapkan itu untuk aktualisasi supaya kita nggak kerja 2 kali. Ya, makanya kenapa dikasih 2 hari waktunya, disuruh mikir-mikir kita. Judul apa yang pas. Ya, oke. Kalau misalnya adik-adik dalam 2 hari ini ragu-ragu, boleh WA saya. Ya, Pak, kalau gini gimana gitu ya. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang saya nggak balas langsung, malam baru saya balas. Biasa kalau sudah istirahat, kalau pas ada waktu istirahat, saya buka HP. Kalau kadang pas, walaupun siang pas longgar gitu ya, saya jawab. Ya. Pas mengajar gitu misalnya WA-nya pagi, nanti siang baru saya balas. Ya, tapi mudah-mudahan adik-adik saya yakin deh, pokoknya adik-adik milenial ini lebih baik dari saya. Bapak ini kolonial, orang jadul gitu. Iya, terus yang kedua Pak, terkait dengan dalam proses aktualisasi nanti itu harus ada unsur IT. Ya, Bapak sudah gambarkan tadi unsur IT itu seperti apa. Ya, kalau seperti kami di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai itu kan memang masih terbatas Pak dari segi monitor seperti yang Bapak bilang, dalam bentuk video ditampilkan, mungkin di sana belum ada. Bisakah unsur IT tersebut disesuaikan misalnya dalam proses pembuatan leaflet? Saya pikir itu termasuk unsur IT, atau mungkin ada
masukan dari Bapak terkait dengan keterbatasan kami untuk Oke. di wilayah kami, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita yang memberikan edukasi kan bisa kita, ya bisa ambil dari internet. Kita kasih lewat WA, itu salah satu unsur. Kalau belum ada TV di ruang tunggu, WA kepada minimal tim medis, ya. Misalnya punya teman di puskesmas, yang dikasih. Pasien yang punya HP kita kasih. Itu salah satu unsurnya, ya. Mengirimkan video edukasi atau tutorial tata cara minum obat misalnya, toh video gitu. Nah, pasien itu langsung kita kasih di WA karena dia punya HP kan. Ya itu satu kegiatan, ya menyebarluaskan informasi melalui WA. Informasi tentang apa, substansinya disebutkan. Nah, sudah ada unsur IT-nya kan. Kalau di Wakai mungkin WA sama pasien lah. Enggak kalau sama teman di puskesmas boleh karena rumah sakit toh. Sama pasien boleh, yang penting adalah, dan itu bukti fisik ngirim itu di screenshot. Nanti ditunjukkan di laporan hasil bahwa saya sudah screenshot, dilampirkan itu screenshot ngirim-ngirim ke teman, ke pasien itu dilampirkan di hasil. Jangan dihapus ya adik-adik. Pokoknya namanya bukti fisik apapun, foto kasih banyak-banyak, nanti kita pilih daripada nggak ada gitu. So kegiatan semua ujian besok bukti fisiknya nggak ada, mati. Ya lebih baik tak lebih, nanti kita pilih-pilih yang bagus. Ya. Oke, itu kayak FB ya, FB adik-adik kan punya FB ya, Facebook ya. Oke, boleh juga, itu kan unsur IT juga. Terutama pemahaman pengetahuan ya, fisioterapi kemarin Pak Al itu boleh juga begitu Pak Al. Siap Pak. Dari Siap. ya teman, ya, apa yang kita punya gitu ya. Kadang-kadang saya beberapa kali membimbing, ada juga kayak di Rongsen itu apa namanya? Rongsen itu apa? Radiologi ya? Radiologi Pak. Ya, Radiologi. dia juga mengcoaching temannya yang di unit-unit lain radiologi itu. Jadi tidak semua, walaupun tenaga medis tidak semua paham betul tentang radiologi kan, dia edukasi ke temannya dulu sebelum ke pasien. Sehingga temannya yang unit lain kan biasa mengantar pasien ke radiologi. Nah, jadi dia waktu saat mengantar ke radiologi itu, rongsen itu, ruang rongsen, si suster yang di unit lain ini sudah memberikan pemahaman sama pasien. Oh, nanti kalau di ruang radiologi nggak boleh ini, keluarganya nggak boleh masuk gitu. Gitu. Kemudian pasiennya juga kita edukasi, karena kita yang aktualisasi, kita juga nyampaikan, kita videoin. Pada saat kita mengedukasi pasien, kita videokan mewakili 1-2 orang lah. Ya sudah IT, sudah unsur IT juga. Ya. Oke. Pokoknya yang penyuluhan, edukasi, terus atau tata cara itu adik-adik videokan, ya. Bisa juga kalau adik-adik pinter video, kegiatan dari awal sampai akhir itu foto-fotonya itu divideokan. Jadi satu informasi yang utuh di kegiatan aktualisasi, tapi kebanyakan adik-adik kegiatan intinya saja yang dia videokan, yaitu menambah unsur IT. Oke, ada lagi yang mungkin masih ragu-ragu dengan rencana
aktualisasinya silakan ya, masih ada waktu 17 menit. Silakan kita mumpung masih ada waktu, silakan didiskusikan. Ya. Siapa yang cerita kemarin, kan belum semua ya. Kemarin teman-teman menceritakan rencana ininya, rencana aktualisasinya. Siapa silakan. Bu Agnes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, misalnya saya yang di rumah sakit ingin mengangkat misalnya kurangnya kunjungan pasien, karena untuk saya kan di poli juga pasiennya kurang. Misalnya Ibu di mana? ini kan lagi pandemi. Di Rumah poli sakit, Pak. gigi ya? Iya, Poli gigi ya, Bu di Agnes poli kemarin? gigi, Pak. Iya. Iya. Terus kita kan maksudnya untuk turun penyuluhan kan tidak bisa karena lingkupnya hanya sekitar rumah sakit. Iya. Kalau misalnya penyuluhan pada misalnya di ruang perawatan pada keluarga pasien yang sedang dirawat itu apa boleh itu, Pak? Iya, oke. Boleh saja pasien yang dirawat. Jadi Ibu Agnes, apalagi penyuluhannya itu tentang pencegahan. Jadi semua pasien walaupun dia tidak sakit gigi boleh diedukasi. Ya, di ruang tunggu itu boleh minta izin sama yang di poli-poli itu, mohon izin untuk memberikan edukasi tentang perawatan atau kesehatan gigi, nggak apa-apa. Jadi yang diedukasi itu bukan orang yang sakit gigi aja, semua orang, apalagi edukasinya itu tentang pencegahan. Ya. Kalau dia belum sakit, tidak sakit, berarti itu kan untuk pencegahan. Kalau yang sudah sakit itu berarti untuk penyembuhan. Ya. Nanti penyuluhannya dijelaskan begitu. Ya, kan mute. Iya, Pak. Apa maksud saya kan di ruang perawatan misalnya pasien sementara dirawat kan di situ ada keluarga pasien. Boleh. Kita boleh. Iya, edukasinya setiap hari. Ya. Misalnya hari ini pasien A dengan keluarganya, yang hari besok yang ada pasien B dengan C dengan keluarganya, kita edukasi lagi gitu. Jadi Ibu Agnes kasih waktu saya penyuluhan 1 minggu gitu. Tapi kan hari-hari edukasi, taruhlah edukasi 1 minggu atau ya edukasi lah. Kalau pasien gigi itu kan nggak banyak ya. Tiap hari ada berapa orang? 1, 2 gitu. Berapa? 1, 2 ada berapa? aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. 1, 2. Nah, nanti untuk adik-adik yang kasus seperti itu, absennya ditambahkan, kasih absen ya. Hari ini pasien A, besok pasien B, C, absennya itu disambung. Misalnya bikin 1 minggu itu ada taruhlah 20 pasien, disambung pasien ininya, absennya jadi 1, nggak masing-masing. Ya, namanya siapa, untuk bukti fisiknya adik-adik ya. Jadi yang kegiatannya kasusnya seperti pasiennya sedikit, hanya 1-2 orang ditambahkan. Besok lagi kan ada schedule-nya edukasi 1 minggu. Berarti absennya dalam 1 minggu itu ditambahkan gitu. Oke. Ya, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau Ibu Nur Afni apa rencananya?
Oke. Halo, Ya, silakan Bu Nur. jangan aktualisasinya mungkin saya ke gerakan menikah sehat, Pak. Gerakan. Menikah sehat. Oh, di poli mana Ibu? Di pasokan, Pak. Oh, Di di pasokan. puskesmas. Iya, di puskesmas. Oh, gerakan nikah. Menikah sehat. Soalnya di sana banyak sekali perempuan yang masih usia muda sudah menikah, Pak. Akhirnya ini. Iya, iya Iya, menarik jadi itu juga ya. iya. Iya, 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 terima ya, kasih. iya itu lagi. Dengan itu adik-adik jangan lupa di latar belakang juga didukung oleh data. Kenapa ambil judul menikah sehat? Nah, karena sekian dari data yang ada sekian persen yang pernikahan dini ya. Ya, ya, ya. Judul aktualisasinya pernikahan dini saja. Ya, kayak Agnes Monica itu. Pernikahan dini itu. Jadi di latar belakang adik-adik ditunjang data ya. Misalnya fisioterapi kenapa pasiennya itu kurang sekian gitu disebutkan. Jadi kita menyajikan permasalahan itu didukung oleh data. Contohnya Ibu Nur Afni pernikahan dini karena beberapa data menunjukkan bahwa di wilayah puskesmas saya banyak sekali pernikahan dini ya, sehingga perlu diangkat. Berdasarkan data yang ada sekian orang yang menikah di bawah umur gitu ya. Ya, mungkin persen kah atau mungkin jumlahnya boleh. Untuk menguatkan permasalahan semua adik-adik. Mengangkat permasalahan itu harus didukung dengan data. Sehingga laporan laporan kita menjadi laporan yang baik ya. Walaupun saya bukan pembimbingnya adik-adik, saya ingin adik-adik tampil bagus gitu. Saya itu info-info yang kunci gitu biasa saya berikan. Oke. Kalau Ibu Dina, rencananya apa Bu Dina? Jujur Pak, saya masih menimbang-nimbang juga karena ada beberapa masalah yang di laboratorium. Di antaranya itu SOP-nya itu pemeriksaannya sudah ada, tapi SOP-nya itu belum ada Pak. Nah itu yang rencananya akan saya angkat. Oke, ya SOP ya. Oke, kalau Ibu Nurul, rencananya apa? Kebetulan Pak di puskesmas saya juga bermasalah di SOP karena apalagi kalau masalah alat-alatnya SOP-nya tidak ada sama sekali. Untuk yang dipajang-pajang kan biasanya kalau di lab di alat pasti ada dipajang minimal 1 SOP untuk alat tersebut. Tapi di lab saya tidak ada sama sekali Pak. Ya kalau saya bagi teman-teman yang mau SOP jangan SOP saja ya, harus ada kegiatan yang lainnya. SOP itu sebagai dasar dan nanti harus di-actionkan, ya, diterapkan. Nggak hanya bikin SOP, nanti kurang nilainya. Jadi misalnya bikin SOP apa, dikenalkan itu SOP yang dibuat itu dikenalkan sama orang yang memerlukan, harus ada sosialisasinya. Nggak hanya buat SOP ya, supaya nanti berkembang atau dikenalkan ke pasien atau ke teman sejawat ya, pokoknya orang yang membutuhkan lah dengan SOP itu dan disetujui oleh pimpinan kita. Jangan lupa kan waktu konsultasi Pak SOP gini boleh nggak gitu, nanti mohon dukungan Bapak setelah SOP-nya jadi, bisa jadi pimpinan kita yang mensosialisasikan ke teman kita. Kalau kita sendiri yang mensosialisasikan, nanti nggak dianggap, gitu ya. Ya, maksudnya lebih punya kekuatan dan kalau pimpinan kita yang menyampaikan. Ya. Oke. Kalau Bu Maiti, rencananya yang mana?
Yang tadi, yang dipresentasikan tadi. Bukan. Rencananya mau ambil untuk mengoptimalkan pengetahuan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Kai, karena selama saya kerja di sana yang saya lihat masih banyak sekali ibu-ibu hamil karena mungkin pengetahuannya juga kurang atau bagaimana yang lahiran di dukun, bahkan ada juga kasus kematian bayi seperti itu, Pak. Bahkan kemarin pun untuk pelaporannya kami yang bulan Agustus ini terdapat 3 lagi yang ibu hamil yang lahir di dukun. Jadi sekali-kali saya mau mengoptimalkan pengetahuan ibu hamil di Ya, nanti kegiatannya yang menarik ada simulasi-simulasinya Bu Meti. Ada simulasi tentang perawatan bayi, simulasi tentang makanannya, mungkin gizinya ya. Ke arah sana simulasinya divideokan. Dan ketika ibu hamil itu mempraktekkan, Ibu Meti videokan. Ya, salah satunya sih saran saja ini, bukan harus saran. Iya, bagaimana menu ibu yang baru melahirkan, bersalin ya, bagaimana perawatannya, pokoknya sekitar itulah. Ya, Bu Meti. Bidan Bu Meti berarti. Iya, Pak. Oke. Ya, tinggal terakhir ini Pak Fahmi. Rencananya apa Pak Fahmi? Baik Pak. Optimalisasi pemantauan obat expire Pak di instalasi farmasi. Soalnya masih banyak obat-obat expire yang kemarin tidak kayak rugi tidak digunakan. Padahal obatnya masih banyak tapi sudah expire. Kayak pengawasan obat itu tuh? Iya Pak. Kayak pemantauan kayak ya. Pemantauan. Iya Pak. Ya. Ada timnya nggak? Tim pemantauan obat? Nah, itu yang belum ada Pak. Oh ya, nanti itu dibuat di. Ya, itu yang ingin saya buat. Terus Pak, juga Bapak punya kayak tanda gitu. Ini obatnya masih baru, ini obatnya ya waktu dari sisi waktu toh. Jadi yang mau expire, sebelum expire Bapak sudah tahu bagaimana itu Bapak memberikan tanda-tanda itu dengan warna apa gitu ya. Obat yang baru datang ini warna apa, obat yang ya tim pengawasan obat lah tentunya tugasnya ada ya. Dari tugas-tugas itu nanti bagaimana isinya nanti didiskusikan lagi. Ya. Baik Pak. Ada juga Pak itu ini sehubungan dengan itu memberikan pasien itu loh, kan biasanya memberikan obat itu langsung 3 hari gitu ya. Nah itu banyak sekali obat-obat sisa yang tidak diminum oleh pasien. Itu juga perlu jadi pemikiran Pak Fahmi. Ya, ada temennya tahun 2008 dia ngambil ini topiknya pemberian obat setiap hari. Katanya latar belakangnya kenapa begitu, karena sering dilihat pasien itu membuang-buang obat gitu. Ya pokoknya dari SOP SOP tim pemantauan obat nanti apa tugas utamanya, membuat tim, apa yang harus dikerjakan, itu menjadi kegiatan-kegiatan. Nanti Bapak tuangkan di rancangan ini ya, di rancangan aktualisasi yang untuk didiskusikan tanggal 1 itu ya. Nanti ada teman-teman lain yang bisa memberikan saran masukan ya. Kalau Bapak kan bukan orang kesehatan, tentu adik-adik yang di room ini banyak tahu. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Sebelum room ini kita tutup. Ya. Sudah semuanya ya, Bu Agnes sudah, Ibu Musdalifah. Jadinya gimana? Ya. Sudah ada pilihan. Yang kemarin kan masih ragu-ragu ya. Saya Pak masih bingung Pak.
Iya, oke Soalnya sih. Tapi yang pertama mute tuh loh Bu Musdalifah, kok didengar suaranya ya? pakai HP Pak, pakai HP. Oh, pakai HP. Iya. Iya. Soalnya kan begini juga Pak, kalau masyarakat di sana kayak maksudnya belum kenal sekali mengenai profesi kesehatan lingkungan itu seperti apa. Mm-mm. Terus juga Kayaknya kesehatan, kalau ya Bu Pak. Musdalifah kesehatan lingkungan penyuluhan saja. Iya Ibu Pak, bikin program apa karena yang kalau mau ambil kegiatan dia punya banyak sekali kayak cabang ilmu begitu Pak. Salah satunya misalkan kayak kesehatan jasmani dan olahraga itu kan program baru dari kementerian Pak. Terus belum ada juga yang bisa juga melaksanakan. sih kalau olahraga membuat kader-kader gitu. Ya itu lagi Pak, masalahnya kader. Kalau pemerintah desanya di sana Pak, jangankan Kan kader. sampel satu saja. Satu saja. Membuat Cuma kader. Kalau itu pasti pada umumnya mereka itu belum kenal sekali kesehatan lingkungan itu apa tugasnya, apa yang dia lakukan. Cuman orang tahunya cuma sebagian bersih-bersih lingkungan, hanya itu saja Pak. Tidak banyak loh, itu lingkungan itu sampah, jamban sehat, tentang banyak hal sih. Ya. Kalau untuk di masyarakat mungkin banyak Pak, cuman kan kemarin saya ingat yang Bapak bilang jangan ambil yang terlalu luas, nanti kan koordinasinya dengan pemerintah desa yang susah. Lebih baik ambil di lingkungan Kalau kerja penyuluhan saja, penyuluhan Iya. apa tentang, tapi kalau satu desa terlalu ringan, minimal tiga kelompok. Boleh satu desa tapi 3 kelompok. Oh iya. 3 RT kan gitu, atau mana yang paling parah. Ya, pemilihan desa itu didasarkan oleh kenyataan di lapangan, yang paling perlu ditangani ini desa ini gitu ya. Iya Pak, soalnya kan kemarin ada ini apa? Aduh, sudah mulai masih kedengaran Pak. Kemarin ada ini tentang lokus untuk stunting Pak. Jadi sudah ada tim kesehatan dari dinas terkait dengan stakeholder terkait. Nah, itu saja diambil. Dia tekankan sekali, dia bilang, mana tenaga kesehatan, tolong itu desa yang mau jadi lokus, tolong dibina dulu sanitasinya, jelek sekali, dia bilang, jorok sekali. Oh, itu saja. Iya Pak. Yang programnya pemerintah itu kita nepeng di situ. Oh iya Pak. Jadi adik-adik yang ada program, ikut di program itu lebih mudah kita. Kita tidak mengadakan koordinasi sendiri, nebeng-nebeng begitu kegiatannya. Jangan membuat kegiatan sendiri. Sesuai jadwal. Iya, makasih.